berdoa bersama-sama. Silakan ketua kelas memimpin doanya. Ya Rab, doa mulai. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin amin ya rabbal alamin. Warhamna birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Anak-anak, ya, hari ini siapa yang tidak masuk? Danang, Bu. Danang, kenapa Danang tidak masuk? Sakit. Kita doakan ya, semoga Danang lekas diberikan kesehatan. Sebelum memulai pembelajaran, kita menyanyikan lagu profil pelajar Pancasila dulu. Ayo berdiri semua. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan beranak mulia, menjadi dan berat, bertengah yang mandiri, kreatif dan bernalar diri. Anak-anak sudah siap belajar hari ini? Sudah. Semester 1 yang lalu kita sudah belajar tentang keimanan. Nah, di semester yang kedua ini kita juga masih akan belajar tentang keimanan. Siapa yang masih ingat nih semester 1 yang lalu? Letak keimanan itu ada di mana? Ya, Silvi silakan. Iman itu ada di dalam hati. Ada di dalam Hati. Nah, Ibu ingin bertanya, mengapa kita harus beriman kepada kode dan kodar? Ya, silakan, Filipa. Dengan beriman kepada qadar dan qadar, kita mengetahui bahwa Allah itu ada. Bahwa Allah itu ada. Nah, bagaimana kode dan kodar itu terlihat dalam diri kita? Saya, Bu. Ya, Dinda. Contohnya kelahiran dan kematian itu sudah diatur sama Allah, Bu. Iya, belajar tentang iman kepada kode dan kodar. Nanti setelah pembelajaran selesai, anak-anak dapat mengidentifikasi contoh-contoh iman kepada kode dan kodar. Sebelumnya Ibu ingin memperlihatkan sebuah video tentang kode dan kodar. Salah satu contoh kode dan kodar dalam kehidupan sehari-hari. Ibu kasih contoh ya. Silakan perhatikan videonya. Telah detik-detik mencekam Gunung Lewotobi laki-laki di Kabupaten Flores Timur, Nusa Tenggara Timur yang meletus Minggu 3 November 2024 malam. Salah seorang warga bernama Agnes Ledibela menceritakan situasi malam yang mencekam saat gunung tersebut meletus. Malam saat erupsi Gunung Lewotobi laki-laki diawali dengan suara gemuruh dari arah gunung. Di tengah listrik yang padam, anak rumah Agnes tiba-tiba dikucing batu. Agnes dan keluarganya pun lantas bersembunyi di bawah meja. Kondisi itu membuat Agnes dan keluarga tak bisa tidur. Saat pagi datang, ia melihat banyak rumah dan sekolah rusak bahkan hancur. Salah satu rumah yang dihantam batu itu adalah milik Ignatius Dimulaja. Batu berwarna merah disebut menembus rumahnya hingga mengakibatkan 6 anggota keluarga yang meninggal. Insiden tersebut berlangsung cepat sesaat usai dirinya melihat cahaya merah seperti kilat. Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi atau BVMPG, Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral
Prihatin Hadi Wijaya mengatakan, kejadian saat gunung erupsi. Gambar apa ini? Ada. Ada. Ini? Bencana. Bencana alam. Alam. Yang ini? Apa? Ini orang kaya. Yang ini? Miskin. Gambar si kaya dan si miskin. Lanjutnya, ini gambar apa ini? Anak ya? Bodoh. Yang ini? Pintar. Dari video dan gambar ini ada yang ingin memberitakan apa? Coba dari gambar dan video ini ada yang bisa kalian ambil. Ayo, ya. Saya ingin menanggapi video meletusnya gunung. Oh, video meletusnya gunung. Silakan. Kalau dari aspek pembelajaran video kita itu harusnya mau tidak mau ya tetap mempersiapkan diri untuk menghadapi bencana. Ya, kita harus siap menghadapi bencana. Ada yang lain? Ayo, dari video dulu atau di gambar? Dari video. Siapa lagi yang ingin menanggapi? Budaya Ya, Trisya. gunung manusia terjadi karena magma di dalam bumi. Kalau dari segi ilmu pengetahuan, gunung meletus itu terjadi karena tekanan magma di dalam perut bumi. Ada kaitannya ya dengan IPA? Ya, ada lagi. Ayo, silakan. Dari gambar kaya dan miskin, yaitu setiap manusia ada yang kaya dan ada yang miskin. Itu bentuk ujian dari Allah. Kalau kita dikasih kaya berarti Allah SWT menguji kita dengan harta. Kalau kita dikasih miskin, kita diuji dengan kesabaran dan berikhtiar agar berubah. Ya, kalau kita diberi kaya berarti kita diujian dengan harta kita. Tapi kalau kita miskin berarti kita diberi ujian dengan apa tadi? Agar lebih sabar. Ada lagi? Ayo silakan. Tentang apa? Gambar yang mana? Bencana alam, ya. Bencana alam itu merupakan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita sebagai manusia itu bersabar, bersyukur dan kembali kepadanya atau mengingat Allah. Berarti dengan bencana alam itu kita harus mengingat kepada Allah. Karena apa? Bencana alam itu tidak ada yang tahu ya. Kapan banjir, kapan gunung meletus, ya. Dengan kematian juga, kapan kita akan meninggal, ya. Dengan kelahiran seseorang, ada nggak yang tahu nih? Kita lahirnya itu misalkan pada waktu itu orang tua kalian tahu nggak kelahirannya? Tidak ada yang tahu. Dengan kematian misalnya, ada yang tahu kematian seseorang? Tidak. Kalau kita sudah tahu dengan kematian kita, pasti kita akan ancang-ancang. Oh, besok saya mau meninggal, saya harus rajin beribadah. Tetapi ya kematian seseorang, kelahiran seseorang itu tidak ada yang tahu. Nah, sebelumnya kita akan belajar tentang materi iman kepada qada dan qadar. Ibu akan menjelaskan lebih dalam mengenai materi iman kepada qada dan qadar. Oke, perhatikan penjelasan dari Ibu ya. Kita akan belajar tentang iman kepada qada dan qadar. Sebelumnya kita harus tahu apa sih pengertian qada dan pengertian qadar. Kalau kita belajar qada itu adalah ketentuan dari Allah dari sejak zaman dahulu. Sudah ada dari zaman dahulu. Ya, sejak bumi ini tercipta atau sejak Allah itu ada. Sudah dari zaman dahulu, dari zaman kita belum ada. Nah, sedangkan qadar ini adalah sebuah kepastian atau ketentuan yang sudah Allah tetapkan tetapi masih bisa diubah. Sudah ditentukan tetapi masih bisa diubah. Dengan jalan apa? Yaitu dengan jalan berusaha. Nah, qada dan qadar ini sering kita sebut dengan takdir. Ya, kalau takdir itu sendiri ada dua, yaitu ada takdir mudah dan takdir mu'alaq. Takdir mudah, apa sih Bu takdir mudah? Ya, takdir mudah ini adalah ketentuan Allah yang mutlak dan tidak dapat diubah. Sudah memang digariskan
tidak bisa diubah. Contohnya apa? Tadi kematian, kelahiran seseorang, ya, kiamat, ya, bencana alam, ya, tuh. Nah, yang kedua yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq itu takdir, ya, ataupun ketentuan yang dapat diubah oleh manusia dengan jalan ikhtiar ataupun usaha. Contohnya apa? Ya, kalau kita bodoh, bahasa bodoh nggak boleh ya. Kita bahasanya kurang pintar. Kalau kita kurang pintar, kita ingin pintar. Bagaimana caranya? Dengan cara rajin belajar. Tuh, kalau pengen pintar nggak ada kalau nggak dari rajin belajar. Yang kedua, ada contoh si kaya dan si miskin ya. Kalau kita miskin, kita ingin kaya, kita harus rajin bekerja. Semat ada nggak orang yang datang dia orang miskin tapi dia sudah langsung kaya tanpa berusaha? Tidak ada, dia harus berusaha. Nah, itulah sepenggal materi pada hari ini. Nah, selanjutnya anak-anak ya, nanti akan Ibu berikan sebuah diskusi tugas agar anak-anak mengerjakan, ya, menganalisa sebuah kejadian yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Sebelumnya anak-anak sudah Ibu bagi kelompok ya. Ada kelompok syukur. Kelompok ini kelompok syukur. Kelompoknya Niza kelompok sabar. Kelompoknya Silvi kelompok ikhlas. Ingat ya kelompoknya namanya. Kelompoknya Hanifah namanya kelompok tawa. Kelompok ikhlas silakan. Kelompok sabar. Kelompok sabar dan ini kelompok syukur. Silakan dikerjakan. Ayo. Boleh anak-anak melihat dari buku ya, atau menganalisa dari tugas itu. Kalau pegang berarti pegang semua. Nah, pegang aja. Lihat. Ayo dilihat dulu. Pegang. Lihat. Pegang. Lihat. Sekarang kita akan mempresentasikan hasil diskusi setiap kelompok. Dimulai dari kelompok yang pertama yaitu kelompok sabar. Silakan kelompok sabar untuk maju ke depan. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok sabar akan mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang seseorang yang lahir dengan kondisi fisik tertentu, seperti memiliki warna kulit tertentu atau tinggi badan tertentu. Peristiwa kelahiran dengan kondisi fisik tertentu merupakan bagian dari kode dan kodar Allah Subhanahu wa Ta'ala. Qada adalah keputusan atau ketetapan Allah sejak azali yang bersifat pasti, sedangkan qadar adalah implementasi
implementasi dari ketetapan tersebut dalam kehidupan nyata. Keimanan terhadap keadaan fisik yang telah ditentukan oleh Allah mengajarkan kita untuk bersikap tawakal, sabar, dan ridha terhadap takdirnya. Hal ini juga mengajarkan manusia untuk fokus pada hal-hal yang lebih penting, seperti keimanan, akhlak, dan amal saleh, daripada hanya memikirkan aspek fisik. Untuk mensyukuri takdir tersebut, kita harus bersyukur kepada Allah, menggunakan potensi yang dimiliki untuk berbuat kebaikan, menghindari sifat diri atau membandingkan diri dengan orang lain, mengembangkan kepribadian positif, berdoa kepada Allah agar diberikan hati yang ridho, mengingat bahwa segala yang Allah berikan adalah bentuk kasih sayangnya. Dari hasil presentasi kelompok sabar tentang apa tadi? Kondisi seseorang yang lahir dengan kondisi fisik tertentu jika dikaitkan dengan kodo dan kodar, ya. Ada yang ingin ditanyakan? Coba dari kelompok lain. Iya, kelompok tawakal ingin bertanya. Apakah menerima kondisi fisik yang telah ditetapkan Allah termasuk bentuk iman kepada kodo dan kodar? Ya, apakah menerima kondisi fisik menerima kondisi fisik seseorang yang telah ditetapkan Allah itu termasuk iman kepada kodo dan kodar? Ayo silakan dari kelompok sabar. Coba. Ya, menerima dengan lapang dada kondisi fisik yang telah ditetapkan Allah adalah bagian dari iman kepada kodo dan kodar. Dengan menerima, seseorang menunjukkan keyakinan bahwa segala sesuatu yang Allah tetapkan adalah yang terbaik. Ya, itu bagaimana? Sudah? Iya, sudah. Ada yang lain? Ditambahkan lagi? Tidak ada. Ada yang lain? Tidak ada. Ya, sudah. Tidak ada. Ayo. Demikian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada yang kurang, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangan. Anak-anak, tadi kelompok tawakal, kelompok sabar, kelompok syukur, dan kelompok ikhlas sudah mempresentasikan ke depan. Dari hasil presentasi tersebut, dari sebuah peristiwa di lingkungan kita, apa yang dapat kita ambil? Kita harus tetap sabar dalam menghadapi cobaan. Terus apa lagi? Ujian, ya. Tentang ujian kita harus tetap bersabar. Terus kita harus ada lagi apa lagi? Tentang keimanan kita harus tetap beriman kepada kodo dan kodar. Karena apa? Semua itu sudah ditentukan oleh Allah. Nah, setelah ini anak-anak akan mengerjakan soal, ya. Soal ini untuk mengetahui seberapa sih kemampuan anak-anak, ya, setelah mempelajari hasil belajar pada hari ini. Ya, dibagikan ya. Silakan dikerjakan sendiri-sendiri sesuai dengan kemampuan anak-anak. Ya. Satu orang yang terdekat. Ya, ayo, silakan. Mana? Lagi. Ini kelompok Syamsul. Ini kelompok. Sebenarnya ibu ingin tanya nih, apa sih yang dapat kita simpulkan untuk pembelajaran kita hari ini? Ada yang ada yang bisa menyimpulin apa? Hari ini pada modern dan dalam kegiatan
bahwa segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini baik besar maupun kecil sudah ditetapkan oleh Allah sendiri. Iya, ada lagi. Ayo, siapa lagi? Iya. Nah, ada lagi? Iya, Gilang apa Gilang? Gilang apa? Tentang takdir manusia tetap diberi kebebasan untuk beri perhatian dan berusaha. Oh iya. Nah, dari kesimpulan kita hari ini ya, bahwa disimpulkan ya secara menyeluruh ya, bahwa iman kepada qada dan qadar itu mengajarkan manusia untuk memahami kehendak Allah. Kita diperintahkan untuk memahami kehendak Allah. Nah, dalam menjalani usaha dan doa ya, bersikap tawakal ya. Selalu menjaga hubungan baik dengan Allah. Apalagi ya, sikap kita dalam membentuk kepribadian itu kita untuk sabar ya, membentuk kepribadian kita untuk sabar dalam menghadapi segala cobaan. Nah, demikian ya yang dapat Ibu sampaikan hasil kesimpulan kita pada pembelajaran hari ini. Nah, bagaimana anak-anak perasaannya belajar hari ini? Alhamdulillah, kalau senang. Nah, sebelum pulang, Beri salam pada